Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Putrasari. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang pelaku UMKM pada sektor garmen pakaian jadi yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang home industry. Apa sih home industry? Jadi home industry adalah suatu unit usaha perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai modal usaha dalam jumlah tenaga yang diserap atau lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Menurut unggulan Jasa Mulyani dalam buku manajemennya tentang home industry, peluang usaha di tengah kritis ini, ia mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja rata-rata 5-10 orang. Dan peluang berhubungan dengan prospek usaha dalam menghadapi persaingan antara kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Istilah prospek ialah harapan atau peluang. Jadi mari kita masuk ke dalam pembahasan saya, yaitu tentang garmen pakaian jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian jadi. Jadi, kebutuhan sandar pakaian pada masyarakat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan dikarenakan pakaian merupakan penutup tubuh agar terjaga dari kotoran dan panas. Dan juga penampilan. Oleh karenanya, setiap orang pasti membutuhkan pakaian sebagai kebutuhan pokok. Hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapat pakaian tersebut harus adanya pembuatannya. Dan peran produk kreatif pada sektor garmen pakaian jadi banyak melibatkan peran serta masyarakat menengah ke bawah dalam proses pembuatannya. Proses-proses tersebut harus dilakukan secara step by step atau selangkah demi selangkah. Untuk membutuhkan bahan baku pakaian tersebut, hal ini akan melibatkan penjualan bahan baku pakaian seperti bahan kaos, bahan katun, bahan nilon, dan bahan polyester yang lain sebagainya. Hal ini akan menghidupkan transaksi jual beli bahan baku. Untuk proses pembuatan dibutuhkan tukang pola pakaian, tukang potong, tukang jahit, tukang kontrol, finishing, dan packing, dilengkapi oleh seorang karyawan produk dan tenaga pemasaran. Pada proses awal pembuatan pakaian, mulai dari proses cutting atau pemotongan pola, sangat membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak dan melibatkan transaksi jual beli alat cutting, pemotongan, dan efek pada masyarakat. Terjadi kemajuan terhadap jual beli dikarenakan pada proses tersebut membutuhkan alat-alat bantuan yang berfungsi untuk mempercepat dan atau membuat pakaian jadi. Pada proses pembuatan garmen pakaian jadi, pada proses assembling atau line produk, dibutuhkan operator jahit, mesin garmen, mekanik garmen, pengawasan garmen, dan QC, quality control, dan biasanya tenaga kerjanya diambil dari tenaga-tenaga yang ada di pedesaan. Hal ini akan memperdaya tenaga tersebut dijadikan sebagai pekerja sehingga akan mengurangi tenaga pengangguran. Pada proses assembling layout, susunan mesin akan mempengaruhi terhadap kualitas dan kebutuhan mesin gosok dan mesin pasang, kancing, dan lubang kancing. Terhadap proses ini merupakan proses akhir dari pembuatan pakaian jadi dan sangat menentukan terhadap kualitas dan kualitas pakaian tersebut. Pakaian yang sudah jadi pada proses finishing dilanjutkan pada proses packing dan penegapan yang membutuhkan kardus pembungkus. Hal ini akan menghidupkan pabrik kardus. Pakaian garmen yang sudah di-packing akan dipasarkan oleh sebagian salesman yang di pemasaran dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dari proses semuanya itu terjadi efek kemajuan dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat dikarenakan pada proses pembuatan pakaian jadi banyak melibatkan komponen-komponen yang mendukung. Mengapa produk kreatif pada sektor pakaian jadi termasuk konsep ekonomi kreatif? Dikarenakan konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan secara keseluruhan membagi peradaban manusia menjadi 3 gelombang ekonomi.
Pergeseran paradigma dalam pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan perubahan skala global. Perubahan tersebut ditandai dengan penggeseran pembangunan ekonomi dalam sektor ekonomi kreatif, pertanian, industri, dan informasi. Perkembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari perkembangan industri kreatif. Industri kreatif di masyarakat lebih dikenal dengan home industry. Pada sektor ini, masyarakat ikut andil dalam terjun langsung dalam perkembangan semakin banyak home industry di masyarakat, khususnya pembuatan pakaian garment akan membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan di masyarakat, dikarenakan semua lapisan masyarakat yang mengelut bidang tersebut akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga perekonomian di masyarakat akan meningkat tahap kehidupan yang layak. Home industry pada bidang garment diperlukan SDM, sumber daya manusia, yang lebih baik, karena SDM yang lebih akan meningkatkan hasil produk yang tinggi dan dibutuhkan tenaga yang handal dalam proses pembuatannya. Home industry pada sektor pakaian. Jadi apabila ingin maju dan berkembang, harus ada peran serta pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai penjembatani dalam kepercayaan pemilikan order-order pakaian. Jadi yang kualitasnya lebih banyak akan menghasilkan ongkos kerja yang lebih banyak pula. Biasanya pemerintahan membentuk kube-kube atau kelompok usaha bersama di bidang order dan bahan baku didapat dari industri garment yang lebih besar. Dan tugas home industry garment di masyarakat hanya pada proses penjahitan saja. Indikasi masalah perkembangan home industry pada sektor garment pada pakaian jadi di masyarakat berpengaruh oleh banyak faktor, diantaranya adalah minimnya permodalan home industry garment tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Yang kedua itu ada minimnya peralatan mesin atau alat yang berfungsi sebagai pendukung dalam pekerjaan proses produksi. Kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang didapati di lingkungan sekitar home industry tersebut yang berproduksi. Yang keempat itu ada sulitnya bahan baku yang rasio antara pembeli dan penjual pada proses produk garment. Lemahnya pemasaran hasil produk yang dihasilkan oleh home industry garment tersebut pada konsep di masyarakat. Yang keenam itu ada kurangnya mitra atau usaha yang dilakukan antara home industry garment dengan industri garment yang lebih besar. Dan penyelesaian masalahnya itu yang pertama itu untuk masalah permodalan pada home industry garment harus membentuk koperasi simpan pinjam yang berfungsi untuk mengembangkan usaha home industry garment tersebut dengan suku bunga terendah. Yang kedua itu untuk menyelesaikan minimnya peralatan mesin dalam alat garment biasanya dilakukan dengan cara menyewa dengan toko mesin dengan sistem perjanjian kerja yang berguna untuk mengurangi beban pembelian alat dan mesin untuk proses pendukung garment. Yang ketiga itu untuk menyelesaikan kurangnya SDM atau sumber daya manusia, home industry garment harus bekerja sama dengan BRK atau Balai Latihan Kerja yang biasanya diprakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja daerah yang berfungsi untuk melatih para calon-calon pekerja muda yang memiliki skill dan kemampuan pada bidang masing-masing untuk menyelesaikan sulitnya bahan baku yang didapat usahawan. Peluang home industry garment harus melakukan terobosan pekerjaan maupun dengan para pemilik bahan baku garment tersebut. Dan yang keempat itu untuk menyelesaikan sulitnya pendapat bahan baku untuk produksi garment dengan cara melakukan survei yang kontinu di pasar-pasar yang menjual bahan baku tersebut, dan ini merupakan sebagai studi banding perihal harga bahan baku sehingga produk garment yang dibuat harus memiliki rasio terhadap produk yang dihasilkan. Yang kelima itu untuk menyelesaikan kelemahan pemasaran hasil produk, maka yang harus dilakukan oleh usahawan mulai dari industri garment dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berfungsi untuk melancarkan pemasaran hasil produk yang dihasilkan sehingga usaha home industry garment mengalami kemajuan karena produk yang dihasilkan laku di pasaran. Yang keenam itu menyelesaikan kurangnya mitra usaha pada usaha pemula. Home industry garment harus membuat
schedule yang mengarah kepada bagian pemasaran pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran tersebut seperti mall, supermarket, butik, dan lain sebagainya. Dan saranan dari saya tuh untuk memajukan UMKM pada sektor bidang industri garment harus dilakukan secara tahap dalam mengembangkan usahanya karena produksi garment memiliki keunikan tersendiri baik dilihat dari persiapan produk, proses pelaksanaan produksi dan finishing produk serta pemasaran produk harus benar-benar diperhatikan karena apabila diabaikan maka banyak produk yang rusak akibat kesalahan perencanaannya. Sekian, terima kasih materi yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.